Colors caught my eye and you're my favorite sight to see. It's from the way that you move and everything that you do. And after that it's when I realize that I love you. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Nur Aisyah Zainide SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah etika profesi dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Dialah yang memberi kita segala nikmat, dan tak lupa pula kita kirimkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi yang membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Eva Kurnia Saleh dengan NIM 46123 045. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip anti korupsi kepada tokoh bangsa, di mana saya mengambil dari tokoh Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya itu kita masuk ke pembahasan, di mana pembahasan ini dibagi menjadi dua, yaitu ada nilai-nilai anti korupsi dan prinsip-prinsip anti korupsi. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan nilai-nilai anti korupsi, di mana yang pertama itu ada nilai kejujuran. Ki Hajar Dewantara menunjukkan kejujuran dengan memilih jalan hidup yang sesuai dengan nilai-nilai yang diyakininya. Dia tidak tergoda oleh kekayaan atau status sosial, tetapi memilih untuk hidup sederhana dan mendedikasikan hidupnya untuk pendidikan dan kesejahteraan bangsanya. Yang kedua ada nilai kepedulian. Sikap Ki Hajar Dewantara yang peduli terhadap pendidikan dan kesejahteraan bangsanya tercermin dalam tindakan-tindakannya. Dia tidak hanya fokus pada kepentingan pribadi, tetapi juga selalu memikirkan manfaat bagi bangsa dan dunia melalui usahanya di bidang pendidikan. Selanjutnya ada nilai kemandirian. Ki Hajar Dewantara menunjukkan kemandirian dengan memutuskan jalur hidupnya yang tidak biasa, meninggalkan gelar kebangsawanan dan memilih jalan yang sesuai dengan visi dan misinya sendiri. Yang keempat ada nilai kedisiplinan. Sikap kedisiplinan tercermin dalam komitmen Ki Hajar terhadap tujuannya. Dia tidak goyah meskipun dihadapkan pada tantangan besar seperti hukuman dan pembuangan dari Belanda, tetapi tetap fokus pada tujuan mulianya. Yang kelima ada nilai tanggung jawab. Ki Hajar Dewantara memperlihatkan tanggung jawab yang besar terhadap pembangunan pendidikan dan kesejahteraan bangsanya. Dia menjadikan tugas ini sebagai panggilan hidupnya, bahkan setelah Indonesia merdeka, dengan menerima tanggung jawab menjadi Menteri Pendidikan dan Pengajaran. Selanjutnya ada nilai kerja keras. Dalam mengembangkan pendidikan, Ki Hajar menunjukkan kerja keras yang tak kenal lelah. Dia menyalurkan waktu dan tenaganya untuk membangun perguruan taman siswa dan menulis dasar-dasar pendidikan nasional bagi bangsa Indonesia. Yang ketujuh ada nilai sederhana. Sikap sederhana Ki Hajar Dewantara tercermin dalam gaya hidupnya yang tidak tergila-gila dalam kemewahan dan tidak memandang rendah pada barang-barang bekas yang masih bermanfaat. Yang kedelapan ada nilai keberanian. Ki Hajar Dewantara menunjukkan keberanian dalam mengambil keputusan hidup yang tidak biasa, menghadapi penindasan kolonial Belanda dan berjuang untuk prinsip-prinsipnya meskipun itu membawa hukuman. Yang terakhir itu ada nilai keadilan, di mana nilai keadilan tercermin dalam perjuangan Ki Hajar Dewantara untuk memberikan akses pendidikan yang setara dan merata bagi masyarakat Indonesia tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi masyarakatnya. Melalui praktik hidup dan komitmennya terhadap pendidikan serta kesejahteraan bangsanya, Ki Hajar Dewantara telah menunjukkan dan mewarisi sejumlah nilai-nilai yang mendukung upaya anti korupsi dan pembangunan masyarakat yang adil dan bertanggung jawab. Selanjutnya itu kita ke prinsip-prinsip anti korupsi. Yang pertama itu ada akuntabilitas. Ki Hajar Dewantara menunjukkan akuntabilitas dalam tindakannya dengan memilih hidup sederhana meskipun memiliki latar belakang keluarga bangsawan. Dia tidak tergoda oleh kekayaan atau kemewahan, tetapi memilih untuk hidup dengan sederhana dan bermanfaat bagi masyarakat. Dia juga bertanggung jawab terhadap tindakannya di bidang pendidikan dan dengan mendirikan perguruan taman siswa dan berjuang untuk pendidikan nasional. Yang kedua ada transparansi. Transparansi tercermin dalam sikap Ki Hajar Dewantara yang jelas dan terbuka terhadap nilai-nilai yang dipegangnya. Dia tidak menyembunyikan keyakinan atau pentingnya pendidikan yang berkualitas bagi kemajuan bangsa. Sikap hidup sederhana dan perilaku beliau dalam membeli perabotan bekas juga menunjukkan transparansi nilai-nilai yang dianutnya. Selanjutnya itu ada kewajaran. Sikap Ki Hajar Dewantara menunjukkan kesadaran akan kewajaran dalam kehidupan. Dia memilih hidup sederhana yang sesuai dengan nilai-nilai kebermanfaatan bagi diri sendiri, masyarakat, dan dunia.
tidak terjebak dalam kemewahan dan kesenangan duniawi. Dia menunjukkan kebijaksanaan dalam memilih prioritas hidupnya. Yang keempat ada kebijakan. Meskipun Ki Hajar Dewantara dihadapkan pada penindasan dan pembangunan oleh pemerintah kolonial karena keyakinan politiknya, dia tetap teguh pada prinsip-prinsipnya. Dia juga menjalankan kebijakan-kebijakan yang mendukung pendidikan dengan mendirikan perguruan taman siswa, memberikan landasan bagi pendidikan nasional Indonesia. Yang terakhir itu ada kontrol kebijakan. Ki Hajar Dewantara menunjukkan kontrol terhadap kebijakan dengan berpegang pada prinsip-prinsipnya, meskipun harus menghadapi tekanan dari pemerintah kolonial pada masanya. Dia memperjuangkan pendidikan yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia, menunjukkan kontrol yang kuat terhadap visi dan tujuannya. Dengan mempraktikkan prinsip-prinsip ini, Ki Hajar Dewantara mengilhami tindakan anti korupsi dan menunjukkan integritas moral serta komitmen yang tinggi terhadap kepentingan masyarakat dan pendidikan. Adapun kesimpulan pada materi tersebut, kesimpulan utama yang dapat diambil adalah bahwa Ki Hajar Dewantara melalui prinsip-prinsip anti korupsi yang dipegangnya dan nilai-nilai yang diterapkannya dalam kehidupan telah menjadi contoh teladan yang menginspirasi tindakan anti korupsi serta pembangunan masyarakat yang adil dan bertanggung jawab. Melalui integritas moral, komitmen terhadap pendidikan, dan sikap hidupnya yang mencerminkan nilai-nilai seperti kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan. Ki Hajar Dewantara memberikan contoh nyata bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk memerangi korupsi dan mendorong perkembangan masyarakat yang lebih baik. Itulah pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena saya hanyalah manusia biasa. Jika ada kesempurnaan itu hanyalah milik Tuhan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.